yang disampaikan oleh teman-teman tadi terkait dengan DIM dan juga kita juga menghormati proses yang berjalan demikian cepatnya. Bahkan kita pun sampai lupa partisipasi masyarakat. Tapi tolong jangan dilupakan partisipasi masing-masing fraksi dalam hal ini. Gitu ya, dalam kita membahas undang-undang. Tadi pimpinan menyampaikan soal DIM tetap mau kita sepakati. Tapi dalam DIM tetap ini kan pimpinan tadi di awal rapat pertama menyampaikan bahwa ini adalah sesuatu yang belum sempat kita bahas di balik. Nah, ini adalah waktunya yang menurut saya tadi pimpinan bilang dipanja, mari kita bahas bersama, jangan waktunya dibatasi lagi. Tadi terus terang saya mau interupsi di rapat pertama, tapi pimpinan bilang ke panja kita ikutin. Nah, dalam konteks ini tentunya seperti janji pimpinan tadi, DIM tetap ini yang salah satu isinya juga pelaksanaan pilkada serentak itu dilaksanakan September 2024, itu kan harus kita bahas juga. Mau kita sepakati atau tidak. Ada juga dalam DIN tetap ini terkait dengan anggota DPR, DPRD yang mau maju sebagai cakada bisa cuti. Itu kan harus kita bahas juga. Gitu ya. Jadi banyak hal sekali yang mau kita bahas di dalam tetap ini. Jadi kalau tadi saya sudah oke dengan cepat di awal, tapi tolong di panja ini kita bahaslah. Ya, supaya kita juga menjalani prosesnya dengan benar. Terima kasih pimpinan. Ya, terima kasih. Pimpinan. Kamran anggota baru ini, pimpinan. Ya, sambil perkenalkan diri nggak apa-apa, Pak. Kamran Mokhtar, Asmila 394, fraksi Nasdem. Dapil? Sulawesi Utara. Jadi terkait dengan mundurnya pilkada pada saat itu, substansi masalahnya kan dia beririsan dengan pemilu. Sehingga jika itu dilakukan, takutnya ad hoc itu akan bermasalah dari sisi keuangan. Karena undang-undangnya berbeda. Yang satu panitia pelaksana pilkada, yang satu pemilu. Nah, Komisi 2 pada saat itu, kebetulan kami di Komisi 2, mencoba melakukan penetrasi agar penyelenggara tidak bermasalah. Mungkin itu persoalannya. Makasih. Pimpinan dari Gerindra. Sebelum biar tidak melebar, bahwa RUU ini merupakan usul inisiatif DPR. Ketika DIM-nya tetap, berarti pemerintah itu setuju dengan usulan DPR. Kecuali ada hal-hal yang berubah. Seperti waktu pelaksanaan yang awalnya mau ditarik ke September. Kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Itu otomatis dihapus, di-drop. Jadi biar kita fokus bahwa RUU yang kita usulkan, ketika pihak yang dimintai pendapat pemerintahnya setuju, kan nggak mungkin juga DPR menarik pendapat yang sudah pernah disetujui waktu itu. Nah, itu untuk memperlancar mekanisme. Tetapi kami tidak membatasi. Jadi silakan teman-teman dari fraksi, Pak Kamru. Ya, terima kasih pimpinan. Saya Kamru Samad dari fraksi Partai Gerindra. Saya kira tadi di pengantar rapat kerja dengan pemerintah sudah sangat jelas poin-poin mana yang dicabut, poin-poin mana yang dipertahankan, baik yang sifatnya tetap maupun substansi. Sehingga panja ini kita fokus pada item yang memang diperlukan karena sebagaimana argumentasi yang disampaikan oleh sahabat kita dari PAN tadi. Jadi pimpinan bisa kita teruskan saya kira. Terima kasih. Terima kasih Pak Kamru. Ke yang perubahan substansi. Silakan Pak Widodo. Masih ada lagi, Pak. Silakan. Yang tadi walaupun saya disepakati, disetujui, tapi kan DIM-nya belum kita ketok yang pasal 2, 72, 451, walaupun katanya sudah berubah, tapi di DIM-nya ini kan masih bunyi yang lama. DIM 2, 72, 471, 472, 452. DIM 2, 72. Di DIM tetap ya? Ya, di tetap. 272. Ya. 471, 452, 471, 472. 471, 472. Ya. Itu mengenai September yang sekarang jadi November itu, Pak. Tapi di sini masih November dan pemerintah tetap di bunyinya. Padahal kan udah berubah. Ya udah dicabut tadi. Ya, makanya, jadi Udah ini dicabut. diperbaiki. Ya, dipindahin ke substansi, Pak. Ya, makanya. Ya. Jadi yang ini misalnya mau dihapus, mau diapa, kita setuju ketok lah. Ya. Kita setuju ya. Nah, lanjut ke perubahan substansi. Silakan.
DIM? Hah? Yang menurut substansi dibacakan. Baik pimpinan, sesuai dengan catatan karena DIM nomor 2 tadinya tetap kemudian berubah substansinya menjadi berbunyi sebagai berikut. Angka 2 menimbang titik 2 huruf A bahwa seluruh kepala daerah definitif berakhir masa jabatannya pada 31 Desember 2024 kecuali untuk daerah istimewa Yogyakarta. Kondisi tersebut menyebabkan seluruh daerah tidak memiliki kepala daerah definitif pada bulan Januari 2025 kecuali daerah istimewa Yogyakarta yang dapat berdampak pada melemahnya sistem tata kelola pemerintahan daerah yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan politik. Mengingat kepala daerah yang bukan definitif memiliki keterbatasan kewenangan sehingga tujuan utama pemilihan kepala daerah secara serentak nasional sebagai satu rangkaian proses rekrutmen politik nasional dan daerah pada tahun 2024 tidak tercapai. Ada frase 31 Desember 2024. Mohon konfirmasi dari pihak pemerintah apakah memang seperti ini atau tidak perlu diubah. Demikian pimpinan. Silakan pemerintah, ini sepertinya ada putusan MK ini terkait dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah khususnya yang Pilkada 2020. Tidak serentak. Yang Pilkada 2020 tuh putusan MK-nya kan tidak serentak kalau nggak salah. Pemerintah? Pemerintah menganggap bahwa dengan putusan MK kemarin, kan kalau tidak salah bahwa MK memutuskan masa jabatan berakhir itu sampai dengan saat pelantikan. Jadi yang 31 Desember itu harus diganti. Prinsipnya adalah bahwa seluruh kepala daerah definitif yang berakhir masa jabatannya pada kecuali untuk sebentar. Yang bukan. Ini harus merujuk pada putusan MK. Ya. Setuju ya? Perlu bunyinya baru. Bunyinya barunya kayak apa? Tolong bunyinya gimana pimpinan? Jadi bunyinya sambil dibuka putusan MK-nya itu coba. yang diuji oleh peserta yang Pilkada 2020. Hah? Yang diuji oleh Gubernur Jambi dan kawan-kawannya. MK-nya adalah bahwa masa berakhirnya Masa jabatan kepala daerah definitif berakhir sampai dengan dilaksanakannya pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak. Gitu. Sepanjang tidak melampaui 5 tahun. Gitu. Tolong Pak, sekali Pak. ya soal rumusan redaksi di Timus Timsin. Ya. Ketiklah, ketik. Tetapi ini biar clear. Jadi masa jabatan berakhir ya sampai dilantiknya kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 sepanjang tidak melebihi 5 tahun. Nah, gitu maksudnya. Prinsipnya waktu itu tidak boleh lebih dari 5 tahun. Bisa dipahami ya? Setuju? Lanjut. Selanjutnya DIM nomor 31. DIM nomor 31 ada perubahan substansi dikaitkan dengan rumusan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48 tahun 2019. Usulan DPR berbunyi sebagai berikut angka 16. Bawaslu Kabupaten garis miring Kota adalah lembaga yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kabupaten Kota. Pemerintah mengusulkan perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut. Bawaslu Kabupaten garis miring Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten garis miring Kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Ya, ini ada perubahan substansi karena di DIM 31 ini bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu. Karena Bawaslu Kabupaten Kota itu dibentuk oleh Bawaslu RI. Dan begitu Pak Yandri selaku Wakil Ketua Pansus waktu itu.
Ini ada perubahan redaksi, substansi, bukan cuma redaksi, substansi ini. 31. Karena pengertian, ini lebih pada pengertian. Iya. Setuju ya? Oke, ini pimpinan ketok saja. Lanjut. Selanjutnya DIM nomor 50 huruf E, pembentukan Bawaslu Kabupaten garis miring kota, Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan garis miring desa, dan pengawas TPS titik 2 titik koma diusulkan oleh pemerintah diubah substansinya. Perubahan nomenklatur dari PPL menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan garis miring desa, tetapi untuk Bawaslu Kabupaten Kota tidak ada lagi pembentukan karena sudah dibentuk saat pemilu. Sehingga Oke. rumusannya menjadi sebagai berikut. Pembentukan Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan garis miring desa, dan pengawas TPS titik koma. Setuju ya? Lanjut. Angka 72 yang tadi pindah dari tetap DIM 72 berkaitan dengan huruf D, berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wali kota, titik koma. Tanggapan dari pemerintah tetap, tadi ada usulan menjadi tambahan frasa sebagai berikut. Setelah kata calon wakil wali kota, ada tambahan kata terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih, titik koma. Demikian pimpinan. Sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Sesuai dengan keputusan hukum. Putusan MK belum tuh. MA. Ini keputusan Mahkamah Agung. Ya, MK nolak. MA? Mahkamah Agung MK menolak. menyetujui, kalau Mahkamah Konstitusi menolak. Ya. Ya, itu kan sebenarnya tergantung kita. Karena perintahnya di MK itu ya hanya menolak gitu aja kan. Tetap artinya ada ini yang lebih detail itu di putusan Mahkamah Agung. Silakan Pak Habib. Pimpinan, bagaimana ketentuan pasal 20 Undang-Undang Dasar 45 Konstitusi kita, DPR berwenang untuk membentuk undang-undang. Apakah masing-masing fraksi ingin merujuk pada putusan Mahkamah Agung? Apakah pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi? Silakan kemerdekaan masing-masing fraksi, tinggal ditanyakan saja. Jadi di MK yang lebih detail itu di pertimbangan ya. Di pertimbangannya ya di Mahkamah Konstitusi ini kembali kepada pilihan masing-masing fraksi. Kurang lebih begitu, dikembalikan ke penilaian masing-masing Ya. anggota fraksi. Yang jelas berbunyi putusan itu di Mahkamah Agung. Yang jelas Mahkamah Agung. Kalau bisa ditayangkan aja Pak. Putusan Mahkamah Agung gimana, MK Yang gimana? putusan MA-nya Mahkamah Agung, ini ada aspirasi yang putusan Mahkamah Agungnya bersama yang putusan MK. Pak Putra, mohon mic-nya. Oh. Atau mau bicara? Pimpinan, menurut saya yang seperti itu sudah menjadi pengetahuan umum. Kita pakai handphone masing-masing sudah tahu, gitu Ya, kan? Tinggal pilihan masing-masing saja. Ya, terima kasih Pak Habib. Tapi ini di rapat resmi, jadi kita tayangkan biar dilihat oleh Apa publik. salahnya? Tayangkan aja. Nah, ini. Ini yang putusan Mahkamah Agung. Ya. Jangan baca pertimbangannya, baca putusannya. Sejak pelantikan calon terpilih. Mana itu? Sejak pelantikan pasangan calon terpilih ya. Sejak pelantikan ya. MK tolong Pak. Izin pimpinan Ya, silakan. Golkar. Saya Supriyanto, Pak. Ya. Tapi lalu mencari yang Jadi, ya. menurut pandangan kami setelah dibuka ini,
Maka apa tadi yang disampaikan ya berarti sudah betul terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Golkar setuju, masuk. Ada fraksi lain? Tolong MK dulu Pak, putusan Oh, MK. iya, iya. Pak Putra? Oh, putusan MK. Bisa ditampilkan putusan MK-nya, pimpinan? Ya, lagi di-download. Mudah-mudahan internetnya nggak ngadat. Ada 3 putusan. DPD ada yang mau disampaikan? Iya, kita sependapat dengan Gerindra. Ya, tergantung pilihan masing-masing. Makasih. DPD memilih apa? Mahkamah Agung. Jangan nggak memilih. Nih, sambil Enggak, pimpinan gini aja. pemerintah. Oh, Saya kira silakan, Pak ini Yandri. nggak perlu terlalu kita perdebatkan. Panduan ini kan sudah sangat jelas tadi. Saat dilantik itu udah sangat toleran itu. Jadi nggak perlu kita perdebatkan lagi, kita setujuin aja. Terima kasih. Bukan ada keputusan MK yang menolak itu. Saya ingin tahu keputusan MK-nya seperti apa. Cari sebentar kan. Udah ketemu. Jadi yang terpenting itu putusannya. Kalau di pertimbangan hukum itu kan sama kayak Jadi rapat, ya. pimpinan berdasarkan ya apa yang kita pahami, mahkota putusan itu adalah amar putusan. Ya. Jadi dan lagi pula tidak ada kewenangan institusi Mahkamah Konstitusi menegasikan putusan Mahkamah Agung. Jadi putusan Mahkamah Agung tetap mengikat. Pemerintah ada berpendapat? Terima kasih. Karena ini kan usulan teman-teman dari DPR, termasuk juga dulu menjadi usulan saya sebenarnya. Kami dari pemerintah ikut saja dari apa yang menjadi kesepakatan teman-teman di parlemen. Karena sebagai penghargaan yang menginisiasi, kalau sebagian besar atau bahkan kalau bisa bulat memutuskan, ya kami ikut saja. Dengan rumusan yang ada kami setuju kalau itu
Ya Pak Boleh? Jenderal. Boleh. Siap. Ketua dan rekan-rekan yang saya hormati, saya baru menjadi anggota Balik, ya. Saya mencoba mempelajari masalah ini. Kan ini bapak-bapak yang buat, ya, bapak dan ibu yang buat. Saya akan coba dari pasal dan subpasalnya. Izinkan saya membacanya, ya. Dalam DIM nomor 68, 2 dalam kurung, calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota, sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, jadi calon. Kita belum berbicara bupati, gubernur terpilih. Ya, begitu. Lalu dalam DIM nomor 72 D, berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati. Jadi teorinya karena calon ya waktu pendaftaran, penetapan, daftar dan kemudian ditetapkan. Ya, menurut hemat kami, ya saya baru membaca dan logikanya masuk. Begitu. Menjadi perwira TNI, masuk lewat akademi militer. Waktu ditetapkan sebagai calon taruna akmil, itu adalah batasnya. Tidak kemudian sesudah letnan 2. Menurut hemat kami begitu. Ini bapak-bapak loh yang membuat konsep. Ya, dan pemerintah tetap. Saya kira itu saja pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira udah cukup ya, Ya, sudah cukup, betul. perdebatannya. Sebentar Bang Beni, yang disampaikan semua logikanya benar, tetapi ada putusan hukum yang kita rujuk. Dalam hal ini yang jelas putusannya itu adalah putusan Mahkamah Agung, sudah ada putusannya, putusan MK juga sudah ada. Yang secara jelas menyebut dihitung pelantikan, ya entah bahasanya calon atau apa, tetapi putusan hukum harus kita hormati. Nah, mayoritas fraksi tadi merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. DPD juga dan pemerintah menyesuaikan. Kan? Gitu kan? Pimpinan, pimpinan, Sebelum pimpinan. Pak Beni dulu. Saya usul Pak Ketua Pimpinan ya, supaya kasih kesempatan kepada masing-masing fraksi untuk menyampaikan pandangan gilir, supaya publik juga tahu, jangan-jangan kami ini dipilih rakyat tapi nggak ngomong apa-apa, nanti lama-lama hilang kami di sini. Yang kedua, Pak Ketua, saya ingin menyampaikan problem kita dengan DIM 72 ini bukan soal apa yang sudah kita usulkan, tetapi ada 2 putusan dari 2 lembaga tinggi negara, 2 lembaga tinggi negara dan masih eksis. Putusan Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian. Dan putusan MK ini tidak menganulir putusan Mahkamah Agung. Kan begitu dia. Jadi kita sebagai pembentuk undang-undang melihat ini kan norma yang sama. Kecuali kalau putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa apa yang diputuskan Mahkamah Agung tidak berlaku. Yang gitu. Ini kita kemudian jadi bingung milih yang mana. Saya setuju dengan yang terhormat Pak Habib tadi,
ini adalah pilihan politik tadinya. Pilihan politik kita yang ada di balik ini, mau pilih yang mana? Sebab kita nggak bisa gugat lagi ke MK, mana yang kau masukkan, atau ke Mahkamah Agung. Kita menghormati dua lembaga ini. Sama-sama lembaga tinggi negara. MK juga jangan anggap hebat sekali. Suka-suka bikin undang-undang. Suka-suka bikin aturan. Ambil alih kewenangan kita ini. Buat aturan lagi. Jadi kita tolonglah. Sungguh-sungguh kita ini. Bukan soal kita mau bela siapa atau siapa. Tapi norma hukum ada di sini. Dan pilihan yang mana? Pilihan politik. Dan itu sah. Ya silakan aja Pak Ketua. Ya. Terima kasih. Setuju ya, merujuk kepada Mahkamah Agung ya. Bentar, Lanjut. pimpinan ini setuju atas apa ini pimpinan? Yang pilihan MK, Mahkamah Agung putusan kan ada 2 putusan pengadilan. Enggak. Fraksi PD sudah kita kasih kesempatan ngomong. Fraksi yang lain kan juga punya kesempatan untuk ngomong, punya hak yang sama. Oke, terus yang diputuskan apa? Merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. Mayoritas Sudah dihitung per fraksi pimpinan. Siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju. udah kelihatan dari tadi itu. Tadi kalau nggak salah baru 2 yang ngomong. Silakan Ya. lanjut. Pak Ketua. Pimpinan, Ya nggak perlu mengatur fraksi yang lain. Yang penting fraksi PD sudah menyampaikan pendapatnya. Fraksi lain menyatakan persetujuannya, ya urusannya fraksi lain-lain gitu. Saya kira fair aja kan. Kita kan tidak Pimpinan, saya kira kita lanjutkan supaya bisa kita bahas dim selanjutnya, pimpinan. Pak Ketua, Ya. bukannya bertanya ini, kami hanya sekedar mengingatkan, dan kami juga ingin juga teman-teman kita urung rembuk, ya. Ada putusan yang sudah jelas dan kita harus akomodir. Ya, putusan 60 kemarin itu, menurut kami yang ada di PDI Perjuangan, dua-duanya sudah jelas mengenai threshold sama mengenai usia. Kalau sekalipun, ya, mengenai usia di pasal 7 ayat 3 ini dikatakan open legal policy, kami khawatir itu akan menjadi kekeliruan. Karena apa? Ini hanya kekhawatiran. Apapun nanti yang diambil dan diputus oleh teman-teman, tentunya kami cuma satu fraksi yang suaranya kan, 8. Kita akan terima. Tapi jangan sampai rapat kita ini yang dihadiri oleh orang-orang yang pintar-pintar dan paham hukum tata negara ini sia-sia, karena memang ingin saya tanyakan tadi, apakah putusan itu sudah clear and clean mengatakan ya bahwa itu efektif pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon. Dan sesuai dengan logika dan nalar sehatnya begitu. Kalau pengaturan digantungkan pada saat dilantik, itu yang saya katakan tadi, nggak masuk rasio legisnya. Tapi kalau teman-teman ingin mengakomodir itu, kita ikut aja. Ya, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak Arteri. Nanti menjadi catatan saat penyampaian sikap fraksi. Ya, tepuk tangan buat Pak Arteri dong. Silakan. Baik, pimpinan. Selanjutnya kita ke DIM nomor 87. Ini DIM perubahan substansi. Semula huruf S berbunyi sebagai berikut, usulan DPR mengajukan cuti sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan titik koma. Pemerintah mengusulkan perubahan substansi, kemudian berdasarkan kepada putusan MK nomor 33 PUU 13 Romawi garing 2015. Jadi disarankan usulan rumusan sebagai berikut. Mengundurkan diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan. Demikian, pimpinan. Lanjut. DIM nomor 174 ayat 4, Panwas Kelurahan garis miring desa berjumlah
3 orang setiap kelurahan garis miring desa atau sebutan lain. Diusulkan perubahan substansi, setuju perubahan nomenklatur, tapi jumlah panwas kelurahan garis miring desa menjadi 21 orang. Mengingat pemilu saja yang secara teknis lebih kompleks hanya 1 orang panwas kelurahan desa, di sisi lain juga perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan NPHD pilkada yang telah ditandatangani. Sehingga diusulkan rumusan berbunyi sebagai berikut, ayat 4, panwas kelurahan garis miring desa berjumlah 2 orang setiap kelurahan garis miring desa atau sebutan lain. Setuju ya? Izin Ketua. Izin, dikit aja. Siapa? Saya. Oh, Pak Yandri, silakan. Kalau saya tidak diratakan 2, minimal 1 sebanyak-banyaknya 2 dibunyikan situ. Jadi bisa 1 kalau untuk masalah anggaran. Jadi kalau desanya kecil, kenapa harus 2? Ini cuma nambah aja, tapi nggak merubah substansi. Jadi sekurang-kurangnya 2 orang, 1 orang sebanyak-banyaknya 2 orang. Kalau diratakan semua itu justru anggaran membengkak, Ketua. Jadi 1 boleh dia, tinggal tergantung daerah panwas badan pengawas pemilu itu mau membentuk yang mana gitu loh. Kan ada desa cuma penduduknya 500 orang, ada juga yang 3.000 orang gitu loh. Kalau kita ingin semangat merubah keadaan lebih baik untuk pelaksanaan pemilu. Jadi ini boleh 1 orang, paling banyak 2 orang. Nah, jadi saya kira ini membuka ruang juga untuk tidak ada pemerataan semua seluruh Indonesia karena satu daerah dengan daerah itu berbeda jumlah penduduknya. Terima kasih, Ketua. Ya, terima kasih Pak Yandri mengingatkan itu. Saya juga, ya, rumusan itu dulu semangatnya sama ketika menyusun Undang-Undang Pemilu. Waktu itu rentang KPU dan Bawaslu 3 atau 5. Sama juga PPK 3 atau 5, tapi itu dibatalkan semua oleh MK. Pemerintah? Ini bagian yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri, yang mungkin tak relevan kalau kita tambah anggotanya karena saat ini sudah berjalan. Maka jalan akomodasi jalan yang disampaikan Pak Yandri menurut saya tepat. 1 atau paling banyak 2. Jadi yang sekarang udah jalan 1 biar aja, tak boleh 2, tak perlu 2 gitu. Karena sudah mulai jalan dia. Masih 1 sampai 2 ya. Ya, persoalan ngambil 2 semua ini, mengakomodir adik-adik kita juga. Setuju ya? Kita ketok lagi. Lanjut. DIM 454. 454. Oh, ada anggota nomor 454 ini. Ini sudah kami. Halaman 70. Silahkan. Baik. Pada DIM nomor 454 berbunyi sebagai berikut. Ayat 3. Usulan DPR, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten garis miring Kota hasil pemilihan umum tahun 2019 yang masa jabatannya tidak sampai 5 tahun akibat dilaksanakannya pengucapan sumpah janji secara serentak pada bulan November 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberi kompensasi uang sebesar penghasilan dikalikan jumlah bulan yang tersisa yang diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Tanggapan perubahan substansi dari pemerintah bahwa selain penghasilan perlu ditambahkan uang jasa pengabdian serta perlu adanya penjelasan ayat yang menjelaskan mengenai penghasilan. Diusulkan berbunyi sebagai berikut ayat 3. Anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten Kota hasil pemilihan umum tahun 2019 yang masa jabatannya tidak sampai 5 tahun akibat dilaksanakannya pengucapan sumpah janji secara serentak pada bulan November 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberi kompensasi uang sebesar penghasilan dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan uang jasa pengabdian yang diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Penjelasannya yang dimaksud dengan penghasilan meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras. Ini berkaitan dengan bulan pelaksanaan yang tadi disinggung oleh Pak Menteri. DPRD sudah ada yang dilantik itu. Silakan Pak Menteri. Iya, Pak Ketua. Tadi sudah termasuk yang disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri bahwa pasal ini sudah tidak relevan lagi karena
kita tidak bermaksud melaksanakan pelantikan serentak lagi karena sudah 126 DPRD se-Indonesia yang sudah dilantik. Jadi kita kembali ke yang lama. Izin Pak Ketua. Ya, drop. Ya. Drop ya. Lanjut. Pimpinan. Silakan. Tadi kelewatan sebetulnya juga di 452 itu. 4 Itu juga di 452. drop itu. 452. Dihapus itu. Silakan. Karena Ya, mohon maaf pimpinan. induknya di situ sebenarnya pimpinan. Terima kasih. Di DIM 452 yang dari DIM tetap dipindahkan ke substansi berkaitan dengan pasal sisipan pasal 199 huruf A ayat 1 pengucapan sumpah janji anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten kota yang terpilih pada pemilihan umum tahun 2024 dilaksanakan secara serentak pada bulan November 2024. Mutatis menyesuaikan putusannya. Itu di drop ya. Lanjut. Luar biasa Pak Andreas ini. Pimpinan Ledia. Mana? Silakan. Kalau kita lihat dari 452 di drop, apakah kemudian tidak 453 juga di drop? Termasuk 454, 455. .451 sampai 462 Pak Pimpinan. Satu rangkaian itu. Oh, rangkaian sampai 462 ya. Ya, dari 451. Setuju dihapus ya. Ya. Sudah itu biar jadi 468. Itu dari Kemudian DIM 468 pimpinan. dari undang-undang 168. Silakan. Ayat 5 usulan DPR RI, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023. Usulan perubahan substansi dari pemerintah mendasarkan pada putusan MK nomor 143 tahun 2023 berbunyi sebagai berikut. Ayat 5. Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023, dan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, hasil pemilihan tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan tahun 2019, memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, sepanjang tidak melewati 1 bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024. Demikian pimpinan. Pemerintah bisa menjelaskan dan MK-nya. Sesuai putusan MK ya. Berapa? Jadi ini kan yang gugatan Pak Wali Kota Bogor dan kawan-kawan, yang pengacaranya yang Ali Fikri kalau salah. Nah itu harusnya mereka berakhir di Desember 2003, oleh MK diputuskan bahwa mereka sampai dengan 1 bulan sebelum pemungutan suara, itu kalimatnya. Nah karena itulah Pak Wali Kota Bogor udah perpisahan di bulan Desember, akhirnya manjang lagi sampai dengan bulan April gitu. Sampai dengan 5 tahun atau 1 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jadi kalimatnya ini menyamakan dengan putusan MK, izin Pak. Dan itu sudah terlaksana sekarang, karena udah lewat ya. Sebenarnya tidak relevan, tetapi ini karena rumpunan masa akhir masa menyesuaikan jabatan putusan tetap MK. harus dicantumkan ya. Ya. Setuju ya? Lanjut. Apanya? Kalau dihapus semua dari pasal 201 itu. Ya, masih perlu nggak kita cantumkan? Perlu nggak pasal 201 itu? Kan sebenarnya sudah selesai semua ini. Iya, Enaknya di drop bukan itu. dari Di drop itu ketua. kalau mau di drop itu satu pasal. Di drop aja itu. Iya. Iya, kan sudah selesai semua ini. Udah nggak relevan, jadi bikin bingung itu. DIM 464 sampai di 468 udah nggak relevan. Dihapus ya. Setuju pemerintah?
Kemudian juga 471, 472, pimpinan. Sana tertulis ayat 8, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan September 2024. Memajukan tetap dari pemerintah. Kemudian 472 ayat 8A, pelantikan pasangan calon terpilih hasil pemungutan suara pemilihan serentak nasional bulan September tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dilakukan secara serentak pada bulan Januari 2025. Ini juga dua DIP yang harus menyesuaikan putusan tadi, Pak Menteri. Ya, ini nggak perlu lagi kan? Sebenarnya mungkin pemungutan November. 470 dulu, Bapak. Disesuaikan yang sesuai yang 69 menyesuaikan. Tetap Ya. berarti November 2000. Bukan. Jadi gini, ini sebenarnya kalaupun dihapus, yang 470 barangkali Pak Ketua. 70. Karena 470 yang dihapus ya. 470 ini berkait dengan pertimbangan yang DIM nomor 2 tadi. Nah, DIM nomor 2 tadi bahwa kalau 470 tidak dihapus, harus disesuaikan dengan putusan MK. Karena masa jabatan Gubernur Jambi dan kawan-kawan itu tidak berakhir di Desember 2024, tapi berakhir saat pelantikan hasil kepala daerah serentak 2024 tadi. Yang tadi dah kita betulkan di depan tadi Pak, yang di menyesuaikan dengan DIM ya, nomor 2. menyesuaikan, nah. Ya, Menyesuaikan dengan putusan MK jadi putusannya. Menyesuaikan dengan DIM nomor 2 ya. Ya, benar. Setuju ya? Nomor 2 putusan MK. Ya. Lanjut. Iya, November 2024. Yang 472, 471 November. Nah, 472 simulasi kita ini kan di Februari Pak, 2025. Optimis terlaksana di Februari 2025. Ya, karena kita sudah menghitung peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru akan menyampaikan surat ke KPU itu tanggal 7 Januari ya. Dalam anunya, PRK tadi, yang tadi disampaikan. Udah ditekin. Nah, artinya tahapan proses penghitungan suara nanti ada di tahapan penyampaian gugatan. Pilkada akan dilaksanakan pada tanggal 27 November. Dalam tahapan KPU itu 16 atau 18? 15 hari. Ya, 16 Desember akan dikeluarkan rekapitulasi hasil pemungutan suara. Nah, kemudian ada 3 hari masa sanggah calon yang mungkin akan menggugat. Berarti 6 tambah 3, 16 tambah 3, 19. Terus ada 3 hari masa perbaikan perkara yang mau diperkarakan. Maka sampai tanggal 23. Nah, dari tanggal 19 tambah 3, 23. Dari tanggal 23, KPU masih menunggu surat dari Mahkamah Konstitusi yang memberitahukan mana daerah-daerah yang akan bersengketa dalam pilkada ini. Dan itu dalam tahapan peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru keluar tanggal 7 Januari. MK-nya nomor 4. Enggak, tanggal 7 Januari. Ya. Tahapannya di 7 Januari. Maka kami menghitung lagi 7 Januari. 7 Januari MK mengirim surat ke KPU. KPU akan menyampaikan kepada seluruh KPU daerah yang tidak ada sengketa. Maka daerah yang tidak ada sengketa, KPU daerah punya waktu 3 hari paling lama untuk memplenokan hasilnya. Baru disampaikan ke DPRD provinsi dan kabupaten kota masing-masing. DPRD provinsi kabupaten kota memerlukan waktu 3 hari maksimum untuk menyampaikannya. DPRD provinsi melalui gubernur, DPRD ke presiden melalui Mendagri. Kalau daerah kabupaten kota ke Mendagri melalui gubernur. Apabila DPRD tak memprosesnya, 5 hari akan diambil oleh pemerintah. Waktu itu semua kita hitung. Nah, maka akan sampailah di kita, kira-kira beberapa hari setelah itu, dan kami perkirakan 7 Februari pelantikan gubernur serentak dapat dilaksanakan. Izin, Pak. Ya. Gubernur dan Bupatinya 10 Februari. Karena gubernur serentak dilantik tanggal 7, kemudian dia pulang ke daerah melantik bupati serentak tanggal 10. Pak Ketua. Izin pimpinan. Ya, izin nanya ke pemerintah. Itu kan dengan asumsi bagi mereka yang tidak bersengketa di MK.
Nah, Pak Ketua Serentak nanti pertama. nanya itu. Pak Ketua menanyakan, yakin nggak? Karena kan kita mau pelantikan juga serentak-rentaknya ya. Serentak bertahap. Oh, itu Pertamanya ya serentak Oke, bertahap. oke. Kalau serentak bertahap nggak masalah, Pak. Tulis ada bertahap juga. Oh iya. Perlu dikasih klausul lagi itu. Jangan kemudian berasumsi bahwa semua harus Februari. Nah. Enggak di sini perlu dong ditulis. Saya usul gini, pimpinan, usul pimpinan. Kan semangat pilkada serentak itu sejatinya pelantikan juga serentak. Ini biar tidak mengacaukan jangka panjang. Kalau saya usul, kita hitung saja, kan sengketa itu tidak sekedar sengketa suara, bisa jadi rekomendasi atau putusan MK itu pilkada ulang. Saya usul nih panja pemerintah. Sebaiknya kita semuanya serentak saja. Jadi semua sudah selesai di MK, apakah itu nanti ada pemilu ulang atau ada perhitungan ulang di TPS. Sejatinya menurut saya kita serentak aja Pak Sekjen. Jadi karena diserentak tanggal 27 November, ya dilantik serentak biar tidak mengacaukan nanti. Gitu aja. Usul saya begitu. Jadi semangatnya keserentakan. Jadi tidak campur-campur lagi. Dia ada yang bersengketa belum dilantik, yang masih bersengketa masih berjuang. Saya kira itu kurang pas dalam hal semangat keserentakan gitu loh. Terima kasih. Terima kasih Pak Yandri. Pemerintah gimana? Izin Bapak Pimpinan, Pak Yandri yang saya hormati, dalam simulasi ini kami sudah mencoba memetakannya berbasis pengalaman-pengalaman pilkada serentak sebelumnya. Pilkada serentak kita ini kan sudah kita mulai pertama itu 12 Desember 2015 ya Pak, itu pilkada serentak pertama dan seterusnya. Maka ada kepala daerah yang lama sekali sengketanya, misalnya Yalimo. Nah itu kalau tidak salah Yalimo itu sampai setahun 7 bulan. Jadi tidak mungkin hasil pemilihan yang sudah didapat melalui suara rakyat tadi kita menunggu terlalu lama yang berakhir. Maka itulah kebijakan kita adalah pilkada pelantikan serentak bertahap. Jadi kita lantik dulu yang telah mendapat suara rakyat tadi secepatnya. Baru yang berikutnya menyesuaikan putusan MK. Izin Pak Ketua. Masukkan di pasal aja. Bertahap ya. Pak Ketua, saya ini dulu kan sama Bang Yandri. 2024 itu kita punya ikhtiar bagaimana pilkada itu dilaksanakan serentak dengan serentak-rentaknya. Tapi di 2024 ini Bapak pemerintah mengatakan serentak bertahap. Sebenarnya indahnya Pak, komitmen di 2015 tetap. Jadi yang dikatakan Pak Yandri ini saya sepakat sebenarnya. Jadi yang memang nggak kena MK, dia tadi Februari. Yang kena MK, kita ukur aja. Sebulan kan, 2 minggu, Maret. Nah khusus untuk yang PSU, pemungutan suara ulang, baru kita kondisikan. Jangan sampai undang-undang ini mengatur yang 1 atau 2 kabupaten dimasukin ke sini juga. Jadi keserentakan itu bagi itu sebagai suatu baseline kita Pak. Ini spiritnya. Saya sih lebih sepakat sama Pak Yandri tadi Pak. Pak, pemerintah itu ngitung waktunya tadi kan melampaui bulan Desember itu. Biasanya banyak hari libur dan cuti itu. Nah, sudah ya. Kita hitung Pak, sudah. Pimpinan, ya. Mungkin bisa ditimbang juga kalau tadi serentak bertahap itu ketika di kabupaten kotanya sudah beres semua, tapi provinsinya belum beres, kan dia nggak bisa lantik. Bisa PJ Pak. Undang-undangnya mengatakan begitu Pak. Nah, PJ yang lantik. Artinya serentak bertahap PJ itu penjabat bukan panjaitan. PJ yang panjaitan juga boleh lah. Pimpinan Lydia. Bu Lydia. Kalau kita melihat bahwa yang disepakati untuk serentak adalah pemilihannya, tapi kita tidak bisa lupa bahwa ada proses dalam penyelesaiannya. Karena itu kalau sebenarnya tadi pemerintah sudah mengatakan bahwa pelantikannya dilakukan secara bertahap, serentak tapi bertahap. Itu sebetulnya salah satu jalan keluar untuk lebih memudahkan untuk penyelesaian lebih baik lagi menurut saya. Itu saya terima kasih.
Terima kasih. Pimpinan. Ah. Ada lagi, silakan. Boleh. Kalau begitu saya setuju kalau gitu. Apa Sekali yang kasih disampaikan pembuktian pemerintah memang saya kira itu rasional sekali yang disampaikan pemerintah. Tidak menyandra juga yang sudah selesai. Jadi tidak harus menunggu lama. Apalagi interval waktunya pemerintah ya itu terlalu lama. Jadi sekira apa yang disampaikan pemerintah setuju itu. Setuju prinsipnya secara bertahap ya. Perlu tambahan kalimat di situ ya. Hah? Iya, serentak bertahap Februari. Silakan. Serentak bertahap mulai Februari mungkin begitu ya. Nah, tanggal jangan dong. Nggak usah dibuat tanggal. Ya, Kalau di Maret- bulan Februari gitu. Kalau lanjut. Tanggal nggak usah dicantumkan. Terus katanya tadi ada usulan baru. Oh ya, silakan. Baik, pimpinan, secara daftar inventarisasi masalah yang masuk kepada Badan Legislasi sudah selesai semua terbahas. Dalam kelompok DIM perubahan substansi, ada usulan baru berkaitan dengan perubahan pasal 40. Menyikapi dari dampak putusan Mahkamah Konstitusi yang baru ditetapkan beberapa waktu. DIM ini DIM baru, Bu. Jadi nanti mohon ini dibantu oleh sekretariat ditampilkan. Kami bacakan satu persatu substansinya. Jadi hanya penyempurnaan redaksi dan kemudian beberapa hal yang penyesuaiannya. Ketentuan pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Titik 2 ayat 1. Partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Ayat 2. Partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD provinsi dapat mendaftarkan calon gubernur dan calon wakil gubernur dengan ketentuan titik 2. Huruf A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. Kemudian huruf B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. Huruf C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. Huruf D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Ayat 3. Partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Kota dapat mendaftarkan calon bupati dan calon wakil bupati atau calon wali kota dan calon wakil wali kota dengan ketentuan titik 2. Huruf A. Kabupaten Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10%
di Kabupaten garis miring kota tersebut. Huruf B. Kabupaten garis miring kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 jiwa. Sampai dengan, mohon maaf, tidak ada kata jiwanya, sampai dengan 500.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di Kabupaten garis miring kota tersebut. Huruf C. Kabupaten garis miring kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten kota tersebut. Huruf D. Kabupaten garis miring kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten kota tersebut. Demikian pimpinan. Terima kasih Pak Widodo. Ini sebenarnya kan mengadopsi putusan MK yang mengakomodir partai non-parlemen bisa mencalonkan kepala daerah. Jadi sudah bisa mendaftarkan juga ke KPU yang sebelumnya tidak bisa. Bisa setuju ya? Dan memberikan rasa keadilan, kata Bapak Firman Subagio. Atau sebagaimana Subagio berfirman. Masih ada? Pemerintah? Oh maaf tadi belum diminta. Saya mau interupsi Pak. Maaf, soalnya masih teringat ketua mewakili balik gitu kan. Silakan Pak Menteri. Kalau sudah disepakati ya pemerintah kami ikut dengan DPR. Ya, meskipun terlewati DPD. Maaf bukan? Setuju. Setuju dimasukkan. Silakan, TA. Masih ada lagi? Pimpinan, kategori substansi sudah selesai, masuk kategori dihapus. Mohon izin pimpinan, yang dibacakan kalau berkenan di print, karena dibagikan. Siap. Terima kasih. Silakan yang dihapus Pak Widodo. DIM, ya nanti sekretariat akan membagikan Bapak Ibu sekalian. Kami bacakan DIM 176. DIM 176 angka 11, ketentuan pasal 24 dihapus. Kemudian 177 pasal 24 ayat 1, Bawaslu Kabupaten garis miring kota dibentuk paling lambat 1 bulan sebelum tahapan persiapan penyelenggaraan pemilihan dimulai dan dibubarkan. Ini mutandis ya sampai 179 ya. Setuju? Yo. Sudah. Alhamdulillah rapat panja sudah selesai dan cukup efektif. Sebelum kami menutup rapat panja pada hari ini, perlu kami sampaikan kepada anggota panja bahwa pembahasan DIM yang bersifat redaksional dan penugasan perumusan materi dari panja akan dilakukan oleh Timus dan Timsin. Ya, pada pukul 13 WIB. Jadi kita nanti panja kita tutup dulu ya. Selanjutnya nanti dilaporkan lagi ke panja, baru kita rapat kerja bersama pemerintah. Ya. Timus, Timsin, ya kita tutup dulu ya. Waktu asyar sudah bisa dilakukan itu, Ketua. Ya. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, rapat panja kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya rapat